li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita semuanya, khususnya yang ada di majelis ilmu ini dan umumnya kepada seluruh warga Perumahan Senopati RW 11, kita semuanya masih diberikan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat dalam bentuk kenikmatan yang tidak terhingga. Mungkin kalau disuruh menghitung hambanya pun tidak sanggup atas semua nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan kita semuanya wabil khusus yang ada di majelis ilmu ini bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya untuk berjalan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita semuanya hamba-hamba Allah di akhir zaman insyaallah selalu berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap pengurus TKM Ar-Rahman, yang saya hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para ustadz, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah semuanya yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sebelum pengajian ini dimulai, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ngaji sama-sama kita membacakan talbiyah. Mumpung bulan ini yang lagi berangkat haji, entah saudara kita, entah tetangga kita, entah orang muslim, yang insyaallah mudah-mudahan kita mengamalkan talbiyah, mudah-mudahan bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pergi naik haji ke kota Makkah ataupun bisa umroh ke kota Makkah dan ziarah ke kota Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, kami rindu Baitullah-Mu,
kami rindu Madinahmu, kami rindu Baitullahmu, kami rindu Madinahmu. Labbaik Allah, labbaik lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Kami datang berlumpur dosa dan berharap hapuskan dosa. Kepadamu kami berdoa, di hadapanmu kami yang hina. Kepadamu kami berdoa, di hadapanmu kami yang hina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan yang lagi berangkat haji menunaikan ibadah haji diselamatkan sampai ke tanah suci, dan insyaallah kita semuanya yang mengharap suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan agar kita bisa pergi ke tanah suci. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab yang kemarin, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan, yuladu ala fitratil Islam, ia dilahirkan dalam keadaan kesucian Islam. Jadi kata Rasul, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci dan Islam. Makanya kalau ada yang tanya, ini udah Islam belum? Jelas hadisnya. Lah belum bisa bahasa syahadat, orang masih bayi, bisanya cuma nangis. Jadi hadisnya seperti itu. Kalau dari kecil, dari lahir, kata baginda Rasul, yuladu ala fitratil Islam, dilahirkannya dalam keadaan suci dan Islam. Illa, kecuali anna abahu yuhawwidanihi, kecuali sesungguhnya kedua ibu bapaknya menjadikan Yahudi, wa yunassiranihi, dan menjadikan Nasrani, wa yumajjisanihi, dan menjadikan
Majusi. Jadi jelas setiap bayi yang lahir 9 bulan 4 hari itu lahir, itu dilahirkan dalam keadaan muslim ataupun Islam, illa kecuali ibu bapaknya itu mengarahkan. Itu yang pertama beragama Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Al hadisu yuqalu fil hikmatil farisiyah. Ini hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam kitab hikmah al farisiyati dengan bahasa Paris. Ya Rabbat batarbud zamaribat. Jadi ada hadis juga yang mengatakan, yang berbahasanya bahasa Paris. Apa katanya? Ya Rabbat batarbud zamaribat. Teman yang buruk akhlaknya lebih jelek daripada ular hitam. Jadi kalau kita bergaul nggak pilih-pilih, asal bergaul ternyata teman kita itu buruk akhlaknya, buruk tingkah lakunya, itu diibaratkan lebih jelek daripada ular hitam. Ular hitam itu orang yang sekali matok mati, jadi jahat, mati langsung, gak bisa apa-apa. Makanya kita dituntun, diajarin baginda Rasulullah bahkan mencari teman, mencari saudara sama muslim harus dipilih mana yang akhlaknya bagus. Masuk kita mau deket sama teman-teman yang masih seneng mabok, sama teman-teman masih yang suka judi, sama teman-teman yang masih cuma ngabisin waktunya yang sangat sia-sia. Apalagi udah pada tua, ngapain? Baiknya dia diem, ngejedok di rumah, kalau bahasa sini mah udah gitu. Ataupun untuk menghargai, kecuali orang itu mau dakwah. Contoh saya bergaul sama teman-teman ataupun orang yang suka mabok, tapi di situ saya bergaulnya diselipin dengan dakwah. Saya bergaul sama teman yang di situ senang judi, mau online mau offline, saya masuk tuh ke lingkaran teman-teman seperti itu. Tapi kalau untuk dakwah gak jadi masalah. Tapi kalau kita orang awam hanya sekedar pengen tahu dia ngapain, bahkan menjadi akrab, bahkan kita malah ketularan yang tadinya gak mabuk gara-gara berkumpul sama orang mabuk, orang yang judi, jadi ikut-ikutan. Itu yang gak boleh diibaratkan, yaitu sama dengan lebih jelek daripada ular hitam. Jadi kita harus filter, gak bisa kita seenaknya. Bihaqqi dzati baqillahi somad, di mata Allah yang maha bersih, yang bergantung padanya segala sesuatunya. Jadi dilanjutkan bihaqqi dzati baqillahi somad. Jadi demi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bersih, yang bergantung padanya segala sesuatunya. Terus ada syair juga di sini dituliskan, ya Rabbat ardat rasi wa ijahimi. Teman yang buruk akhlaknya akan mendapatkan kamu ke dalam neraka jahanam. Kalau kita ngikutin terus yang buruk akhlaknya, kelakuannya, kepribadiannya buruk, jelek, setiap hari bisanya mabok, judi, gak pernah ibadah, sholat segala macam, itu akan menghantarkan kita ke neraka jahanam. Karena kemarin kan bahasnya kriteria memilih guru sama
teman. Jadi di sini disampaikan lanjutannya, yaitu diawali dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dilanjutkan dengan syair. Terus yang terakhir, nah udah jam 6 aja lebih, takutnya ada yang kerja, ada urusan, jadi syair terakhir nanti gampang dilanjutin insyaallah. Kita sehat ada pertemuan mah bisa lanjut lagi ngaji. Yang terakhir syairnya, terakhir pertemuan ini, bukan syair terakhir. Ya raniku kirana ya baki naim. Jadi ambillah olehmu teman yang soleh, tentu kamu dapati akan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sebaliknya syairnya. Jadi kalau kita berteman kepada teman-teman yang buruk akhlaknya, buruk kelakuannya, buruk omongannya, lama lambat laun akan mengantarkan kita ke neraka jahanam. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih teman yang soleh, makanya biasanya kan kalau bergaul sama tukang minyak wangi begitu, ibaratnya begitu, jadi akan bau wanginya. Tapi coba kalau bergaulnya sama sono di dekat sampah, bau sampah, bau gitu. Jadi mudah-mudahan sedikit aja ngaji kita, insyaallah yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai orang mukmin untuk mengaji, thalabul ilmi, menuntut ilmu, walaupun sedikit itu insyaallah manfaat bagi saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah. Tapi ada sebuah selipan tentang hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu zaman dulu, pada kaum Khawarij tahu nggak Pak? Khawarij jadi salah satu Islam sama, tapi pecah, nggak setuju ini sama khalifah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu kaum Khawarij itu berkumpul, ini nggak benar ini Ali, kalau kelakuannya begini seenaknya, nggak sepakat, kalau ada keputusan nggak sepakat, akhirnya bentuk kaum Khawarij. Ada beberapa penggede orang yang pintar di kaum Khawarij itu, yuk kita datengin Ali, kita komplain. Ini motivasi agar kita selalu mengedepankan ilmu, menuntut ilmu. Karena tanpa adanya ilmu, saya selalu ngomong bolak-balik, sholat kita dipertanyakan, wudhu kita dipertanyakan, mandi wajib kita juga dipertanyakan kalau nggak didasari dengan ilmu. Tapi kalau didasari dengan ilmu, apalagi ilmu fikih, insyaallah kita yakin, kita punya sandaran. Sholat kita udah sesuai, wudhu kita udah sesuai, junub kita udah sesuai, bahkan zakat pun kita sudah sesuai. Jadi singkatnya, Ali bin Abi Thalib didatangi sama kaum Khawarij, beberapa, ada 10 orang. 10 orang itu bertanya semua, nanti satu-satu, saya mengambil 3 aja, kalau 10 kepanjangan. Yang pertama datang, "Hai Ali, aku mau bertanya." Kata kaum Khawarij yang bertanya, yang pertama, apakah ilmu mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Kita bandingkan. Kata Sayyidina Ali, apa jawabnya? Ilmu itu lebih baik daripada harta. Apa alasannya kamu bisa ngomong gitu? Kata kaum Khawarij, karena ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan Qarun dan Fir'aun. Jadi jelas Pak, apalagi yang nggak bisa memanfaatkan hartanya, itu jelas-jelas udah hartanya Qarun dan Fir'aun. Itu jelas. Ali, Khalifah Ali itu yang berkata. Malah kita sebutin, setiap kita tahlil kita sebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Jadi kata Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu, ilmu lebih utama, lebih baik daripada harta. Karena ilmu itu ada warisan para nabi, dan harta itu warisan Qarun dan Fir'aun. Tapi kalau kita bisa manfaatkan harta kita sesuai dengan ajaran ketentuan syariat Islam, insya Allah harta itu kita sampaikan kepada orang lain, yang insya Allah juga harta itu memberi pertolongan kepada kita semuanya. Terus yang kedua datang lagi ucluk-ucluk, udah pasrah yang pertama, pulang. Kurang ajar ini, bisa aja ahli jawabnya. Tanya lagi, 2 aja udah siang, jadi 3. Tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, kaum Khawarij, mana yang lebih baik ilmu daripada harta? Sayyidina Ali jawab dengan tenang, nggak usah khawatir, nggak usah gentar, timbang kaum Khawarij pembangkang. Kata Sayyidina Ali, apa jawabnya? Jelas, ilmu yang lebih baik daripada harta. Apa alasannya? Jangan sama yang pertama, nggak boleh sama yang pertama, katanya begitu. Jadi kalau ilmu itu kita amalkan, kita belajar, itu makin hari makin bertambah. Tapi harta kalau kita belanjakan, kita keluarin, harta itu makin lama makin berkurang. Kalau buat belanja doang, kurangin terus duit kita. Jadi seperti itu. Untuk motivasi, ternyata ilmu itu lebih baik dari harta. Percuma harta juga kalau kita nggak belajar ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan segala lagi manfaat bagi saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, dan insya Allah yang hadir juga tetap tanamkan istiqomah untuk selalu haus dengan ilmu, untuk selalu pengen menuntut ilmu, ingin tahu ilmu, yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.